Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7. Coba perhatikan. Nah, ada yang suka hobi main bola. Nah, kemudian di sini ada animasi mau memindahkan beban ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada gambar anak sedang menimba ya. Ada yang masih punya sumur timba di rumah? Ya, asik ya. Kemudian di sini ada goes, ada yang suka hobi goes, ya terutama sekarang masa pandemi ya. Nah, harus sering olahraga kalian. Kemudian di sini ada yang biasanya berangkat sekolah naik sepeda. Nah, asik ya. Sepeda tentu tidak akan berjalan jika pedalnya tidak dikayuh. Kamu dapat bergerak sesuai dengan keinginanmu. Seperti tadi menendang bola, memindahkan beban, kalian menimba ya air, kemudian di sini ada kalian mengayuh sepeda itu karena bisa dilakukan adanya energi atau ya punya tenaga ya. Nah, hari ini berkaitan dengan materi energi. Nah, di sini perhatikan, kita akan fokus nanti membahas bentuk dari energi. Ada kalor, energi cahaya, kimia, otot, bunyi, mekanik. Di sini ada kinetik dan potensial untuk nuklir dan listrik. Untuk transformasinya ada metabolisme, anabolisme, katabolisme, fotosintesis dan makanan dan respirasi. Nanti ini bahas di bab selanjutnya. Kita akan fokus membahas bentuk. Nah, energi, sering mendengar kata energi. Apa itu energi? Yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, kalau bahasa Yunaninya itu berasal dari kata energio, artinya kegiatan atau aktivitas. Satuannya energi adalah joule ya dalam SI atau satuan internasional. 1 kalori sama dengan 4,18 Joule atau 1 Joule itu berapa? 0,24 kalori. Sering ya. Berapa kalori ya nasi yang kita makan? Nah, sering kan? Nah, bentuk-bentuk energi ada kimia, kinetik ya, listrik, kalor, cahaya, otot, bunyi, nuklir, biogas dan potensial. Ayo kita bahas. Nah, di sini ada termasuk energi apa? Ya, ini adalah energi listrik ya. Energi tadi kemampuan melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan ya. Adanya berpindah itu disebut dengan energi. Kemudian di sini ada mangga yang jatuh dari pohonnya, itu adalah salah satu contoh dari energi potensial gravitasi ya. Kita akan bahasnya. Pertama, energi potensial gravitasi yaitu energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan ini ya, kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Gravitasi ya, berarti jatuh ke bawah. Di sini contohnya adalah apel yang jatuh dari pohonnya. Kemudian di sini wah, kalian melempar atau menjatuhkan suatu bola, gitu. Ternyata di sini ada rumusnya, energi potensial sama dengan EP sama dengan M kali G kali H atau EP sama dengan W kali H. EP itu apa? Energi potensial satuannya joule, massa atau M satuannya kilo, G itu apa? Percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, height, H di sini adalah tinggi. Bahasa Inggrisnya ya, satuannya meter, W adalah berat, satuannya Newton biasanya dengan rumus M kali G. Nah, itu ya. Ada juga energi potensial elastis. Kalau elastis berarti sifatnya gimana? Lentur ya. Ada yang suka main ketapel? Nih contohnya dari energi potensial elastis, yaitu energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda tersebut. EP sama dengan setengah K kali delta X pangkat 2. Keterangannya K itu adalah konstanta Newton per meter, X adalah panjang pegas satuannya meter. Tapi ini biasanya di SMA ya, kita nggak begitu membahasnya. Nah, tadi EP ingat ya, EP M kali G kali H. Nah, ini keterangannya. Kemudian kecepatan benda saat menyentuh tanah itu gimana? Rumusnya V kecil ya, sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Nah, ini kecepatan saat menyentuh tanah. Nah, yang kedua ada namanya kinetik. Energi kinetik berarti kinetik kata kuncinya adalah dapat berpindah ya. Nah, ini besarnya sebanding dengan massa dan kecepatan. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini misalnya kalian menggelindingkan suatu benda atau bola ya, atau kelereng ya ke bawah.
M-nya itu adalah massa, V-nya adalah kecepatan velocity, meter per sekon satuannya ya. Nah ini, pengertian dari energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda agar dapat bergerak. Eka setengah mv kuadrat ya, gampang. Nah ada namanya energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Jadi total keseluruhan dari energi kinetik ditambah energi potensial dari keseluruhannya ya. Tinggal dijumlahkan Eka ditambah EP, ketemulah energi mekanik. Biasanya ada rumus, ada contoh soal. Nah, perhatikan. Seorang atlet lompat indah ya, jadi atletnya ini. Melakukan suatu loncatan dengan kecepatannya berapa? 2 meter per sekon. Jika masanya dari atlet itu 50 kilo, berapa besar energi kinetik atlet tersebut? Kemudian ditanya lagi berapa energi potensial saat berada pada ketinggian 3 meter. Kemudian percepatan gravitasinya saat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Serta ditanya lagi berapa energi mekanik. Baik, saya yang biru-birukan ini berarti harus diketahui curiga. V-nya adalah kecepatan 2 meter per sekon ya. Yang saya biru-birukan itu. Nah ini harus curiga. M-nya adalah 5 atau massa. Height ketingginya berapa? 3 meter. G adalah gravitasinya 10. Sudah sama semua ya, ingat satuannya harus sama semua. EK, EP, dan EM itu yang ditanya. Energi kinetik, energi potensial, dan mekanik itu yang ditanya. Nah tadi sudah tahu rumusnya. EK setengah MV kuadrat. M-nya 50, V-nya 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Setengahnya 50. 25 kali 4, 100 joule. Kemudian energi potensial MGH 50 kali 10 kali 3, 1500 joule. EM itu apa? Energi mekanik. EK ditambah EP keseluruhannya. 100 ditambah 1500 sama dengan 1600 joule. Ini juga sama ya, mencari energi potensial. Nah ini curiga pada angkanya, dilingkari jangan lupa ya. Nah M-nya 1 hanya 3,5, G-nya adalah 10 Hg ya. Nah, keterangannya tadi sudah tahu. EP yang ditanya energi potensial MGH, tinggal dikali, ketemulah 35 joule. Itu energi potensial. Yang contoh kedua ini adalah mencari energi kinetik ya. Nah ini jangan lupa diketahui angkanya ya, curiga. M-nya adalah 700, V-nya kecepatannya 30 meter per sekon. Yang ditanya energi kinetik, rumusnya setengah MV kuadrat. M-nya 700, V-nya 30 kuadrat. 30 kuadrat berapa? 900 ya, 900 dikali 700 setengahnya berapa? 350. 350 dikali 900 ketemulah 315.000. Kok bisa 13 jadi 315 kilojoule? Nah, 1 kilo berapa joule? 1000. Sehingga 315 kilojoule itu ya. Pokoknya dibagi 1000. Ada energi kimia. Wah, itu apa ya? Yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan ya. Energi kimia juga terdapat dalam bahan bakar fosil seperti bensin, solar, batu bara ya, yang sering kalian gunakan. Kemudian ada energi listrik. Wow, kita setiap hari menggunakannya ini ya. Energi yang dimiliki suatu muatan listrik dan arus listrik. Ya, energi yang dihasilkan sumber energi listrik adalah misalnya aki, acu ya, generator, reaktor nuklir, dan sel surya. Ini ya, sekarang lagi gencar adalah sel surya. Ada nuklir. Wah, sering mendengar ya. Energi yang dihasilkan oleh radiasi inti yang tersimpan dalam inti atom bahan radioaktif ya. Energi nuklir dihasilkan oleh reaksi nuklir yang berupa penggabungan fusi dan fisi. Adanya reaksi penggabungan dan pembelahan atau fisi dalam suatu inti atom. Itu ya. Ada energi cahaya jelas ya. Nah, setiap hari kita butuh cahaya ya. Nah, untuk proses fotosintesis juga di tumbuhan. Energi cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik kasat mata yang merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Wow, nolnya 8 ya, berarti berapa? 300 juta ya. Ya itu. Subhanallah sekali ini ya. Energi panas. Wah, panas atau kalor ya. Yaitu energi yang dihasilkan oleh gesekan partikel-partikel penyusun dalam suatu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Kemarin kita sudah membahas kalor, wah sudah paham sekali. Kemudian energi bunyi, wah, kenapa ini banyak?
Oh, nah, ya energi yang dihasilkan oleh getaran benda ya, yang bergetar akan meneruskan getaran pada molekul udara sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ada perubahan energi ya, dari energi kimia menjadi listrik, energi cahaya dan energi kalor. Contohnya di sini. Energi listrik untuk menyetrika ya. Setrika itu perubahan energi listrik menjadi kalor atau panas. Kemudian lampu berarti ya adanya energi cahaya dan listrik ya. Adanya listrik ya. Untuk radio energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, angin ya. Atau biasanya kipas angin ya. Berarti energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak ya. Baik, itu tadi mengenai pembelajaran ini mengenai ya energi bentuk-bentuknya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.